Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Terima kasih telah mampir di channel Al-Akbar Yogyakarta International TV. Para pemirsa sekalian, di awal video ini terdengar suara berisik. Itu bukan karena speaker dari gadget Anda yang rusak, tapi melainkan gambaran betapa suara-suara yang ditimbulkan oleh manusia dalam melakukan aktivitasnya, baik berkendara maupun berjalan kaki, sungguh luar biasa. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi landasan kenapa kita berada di bumi ini dan kenapa Allah menciptakan kita. Dari situs Worldometer yang saya pantau, secara live jumlah manusia yang menghuni permukaan bumi ini pada saat ini adalah sebesar 8.004.086.126 manusia, dengan angka kelahiran per hari sebanyak 256.750 bayi, dan tingkat kematian mencapai 128.500 manusia setiap hari. Setiap hari sepanjang waktu, 8 miliar manusia yang menghuni planet bumi ini melakukan aktivitas dengan rentang waktu yang berbeda, mulai dari sekedar beberapa menit, beberapa jam, belasan jam, bahkan berpuluh jam setiap harinya. Masih terlalu banyak manusia yang menghuni planet bumi ini yang bertanya tentang tujuan kehidupan kita. Mengapa kita diciptakan dan mengapa kita berada di atas planet bumi ini? Jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan ini kita akan bahas di dalam video singkat ini, yang tentu saja akan mengacu kepada ajaran Islam berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah. Kita meyakini bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan kita, dan kita mengakui itu. Dan kita sebagai orang beriman mengimani bahwa tujuan Dia menciptakan kita adalah untuk mengabdi kepadanya. Sekarang pertanyaan berikutnya muncul di benak kita. Bagaimana caranya kita mengabdi atau beribadah kepadanya? Ada satu alasan di balik penciptaan manusia dan seluruh alam yang ada saat ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan Maha Besar menyebutkan bahwa alasan penciptaan alam dan isinya ini adalah sebagai bentuk pengejawantahan bukti kemahakuasaan Allah dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 189, Allah berfirman, "Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah maha perkasa atas segala sesuatu." Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Di ayat selanjutnya Allah berfirman, "Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Ayat 191 surat Ali Imran, Allah kembali melanjutkan firman-Nya. Siapakah ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dikala dia berdiri atau duduk atau bahkan dalam keadaan berbaring, dan mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka." الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
Dari ketiga ayat itu kita mengetahui bahwa Allah lah yang menciptakan bumi ini dan manusia serta alam-alam dan makhluk-makhluk lain yang ada, yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Dialah Allah yang telah menciptakan dan mempergantikan siang dan malam, langit dan bumi beserta isinya, serta seluruh planet yang ada di luar angkasa sana, serta hal-hal kecil yang bahkan kita tidak bisa melihatnya. Dia tidak menciptakan semua itu tanpa alasan. Segala sesuatu yang Dia ciptakan pasti mempunyai alasan, termasuk alasan kenapa kita diciptakan menjadi manusia dan hidup di atas permukaan bumi ini. Sebagai seorang Muslim, kita mempunyai gambaran yang jelas, persepsi yang nyata di dalam pikiran kita bahwa alasan kenapa kita diciptakan dan berada di permukaan bumi ini. Islam berbeda dengan pemahaman ajaran dan agama lain di dalam memberikan alasan di balik penciptaan ini. Kalaupun mereka memiliki alasan kenapa Tuhan menciptakan kita, maka berbeda dengan yang Islam ajarkan. Di dalam Islam, Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya bahwa penciptaan manusia adalah untuk mengabdi kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Yang berarti bahwa seorang Muslim harus meyakini bahwa Allah lah yang melakukan ini semua, Allah lah yang menciptakan ini semua, Allah lah yang memelihara seluruh alam ini. Di dalam surat Adz-Dzariyat surat ke-51 ayat 56 halaman 523, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bagi kita seorang Muslim, kehidupan di bumi yang fana ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan diri kita menghadapi hari akhir yang kekal yang akan terjadi setelah kita meninggalkan bumi ini. Kekal artinya tidak akan pernah berakhir, dan otomatis kekekalan itu akan menjadi tujuan seluruh makhluk yang namanya manusia setelah kematiannya. Karena begitu jelas tujuan seorang manusia diciptakan oleh Allah dalam persepsi umat Islam, maka seluruh Muslim wajib melaksanakan segala kebaikan di dalam hidupnya berdasarkan ajaran-ajaran Al-Quran. Bahkan hal-hal sederhana yang menjadi rutinitas kita sebagai Muslim harus sesuai dengan ajaran Al-Quran, sebagaimana kita di dalam memakan atau meminum rezeki yang Allah berikan pada kita. Rasulullah mengajarkan kita untuk memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga di dalam kita berpakaian, bukan sembarang pakaian yang kita kenakan, tapi pakaian yang sesuai dengan ajaran Allah, yaitu pakaian yang menutup aurat kita. Sebagai Muslim, kita juga meyakini bahwa kewajiban kita melaksanakan ibadah salat sebanyak 5 kali dalam sehari adalah bentuk pengabdian dan ibadah kita kepada Allah. Demikian juga dengan pemberian zakat yang kita lakukan. Kita meyakini bahwa semakin banyak waktu yang kita habiskan untuk beribadah kepada Allah, maka semakin dekatlah kita dengannya. Allah, Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Agung. Pengetahuan dan pemahaman kita tentang alasan diciptakannya kita dan ditempatkannya kita di atas bumi ini semata-mata karena Allah telah memberikan kita satu buku yang bernama Al-Quran, yang di dalamnya mengandung petunjuk, pedoman yang mengarahkan kita untuk menjalani kehidupan di dunia ini, serta gambaran-gambaran tentang bagaimana dan apa yang akan terjadi setelah kematian kita. Jika kita ingin mengetahui tentang eksistensi manusia dan bumi yang kita huni, maka seharusnya kita memahaminya melalui Al-Quran,
Karena jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita tentang alasan penciptaan kita, kemana kita akan dibawa dan buat apa kita diciptakan, semua terdapat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf, surat ke-7, di halaman 173 Mushaf Madinah, Allah berfirman sekaligus mengingatkan kita, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, terhadap keesaan Tuhan. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Selanjutnya Allah berfirman di ayat 173 surat Al-A'raf, أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. Atau agar kamu tidak mengatakan, sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu? Jelas tergambar dari surat Al-A'raf ayat 172 dan 173 yang barusan dibacakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan ruh manusia, yang pertama kali dilakukannya setelahnya adalah menyumpah keseluruhan ras manusia untuk bersaksi bahwa Dia adalah Tuhan yang menciptakannya. Kesaksian ini menunjukkan fakta bahwa seluruh manusia menyadari fakta bahwa Allah adalah Tuhan mereka, dan mereka harus senantiasa mengingat hal itu. Kedua ayat ini dan fakta bahwa manusia kita dulu bersaksi atas keesaan Allah dan pengakuan bahwa Allah lah yang menciptakan kita, dan setelah kita turun ke bumi ini menjadi manusia, itulah yang menjadi pedoman hidup kita, alasan kenapa kita berada di bumi ini serta tujuannya, yaitu bahwa Allah lah yang menciptakan kita dan Dia menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Dan yang penting adalah kesadaran kita untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Al-Mu'minun, Allah mengingatkan kembali tentang penciptaan kita. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Kita dapat menyimpulkan dari ayat tersebut bahwa sesungguhnya kita diciptakan untuk satu tujuan, bukan sekedar main-main. Kita memiliki satu tujuan di dalam hidup ini, dan kita harus mengetahuinya, dan kita harus menjalani tujuan itu sesuai dengan arahan dan pedoman dari Al-Quranul Karim. Di dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan.
perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 20 tersebut, Allah mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah tipuan, dan kita jangan sampai gagal di dalam menghadapi kesenangan yang sementara ini. Di dalam Al-Quran ayat 56 surat ke-51, Allah berfirman, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada aku." Surat Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ayat tersebut begitu jelas menggambarkan bahwa penciptaan manusia dan jin adalah untuk mengabdi kepada Allah yang Maha Besar. Sebagai kesimpulan dari video ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengarahkan kita sebagai manusia Muslim yang meyakini bahwa Dialah adalah Tuhan kita, Dialah yang memelihara kita, Dialah Allah yang buminya kita injak, Dialah Allah yang airnya kita minum, Dialah Allah yang oksigennya kita hirup, menunjukkan bahwa kehidupan kita adalah semata-mata bertujuan untuk menyembah dirinya dan mencari ridha-Nya. Al-Quran adalah sumber terbaik dan satu-satunya yang akan terjaga hingga akhir zaman sebagai pedoman kita di dalam menjalani kehidupan ini. Selain tentu saja adalah hadis dan sunnahnya Rasulullah SAW sebagai sumber kedua di dalam kita mengacu melakukan kehidupan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.